Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta ini mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa hanya ada 3 lokasi khusus untuk unjuk rasa. Dan aturan ini dianggap sejumlah aktivis akan membatasi penyampaian aspirasi warga. Unjuk rasa ini terjadi pada akhir pekan lalu. Unjuk rasa kaum buruh ini bisa jadi tidak bisa lagi dilakukan di sembarang tempat. Sebabnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengeluarkan peraturan yang menegaskan larangan unjuk rasa di lokasi tertentu. Ahok berdalih, aturan baru ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sebetulnya lokasi demo itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Di situ sudah diatur, dekat istana nggak boleh, dekat rumah sakit nggak boleh, ada suara ibadah nggak boleh, sekolah nggak boleh, tempat yang dianggap VVIP nggak boleh, termasuk waktunya juga jelas nggak boleh melebihi jam 6. Dan itu juga jelas dikatakan bahwa hari besar tidak boleh ada demo. Nah, selama itu tidak perlu ditoleransi. Nah, saya sebagai gubernur hanya mau, karena polisi kan bingung. Kalau demo di presiden semua nggak boleh, masih kemana demonya? Ke DPR nggak boleh kemana? Ya udah saya buatkan lebih terperinci. Jadi termasuk suara, jadi saya hanya turunan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Sementara menurut aktivis mahasiswa, peraturan tersebut akan membatasi aspirasi dari masyarakat. Pak Ahok sendiri sebagai Gubernur DKI Jakarta mereview kembali, melihat aturan yang dibuat ini, sebab jangan ketakutan kami apabila memang keresahan mahasiswa yang sudah mendengar hal ini, ketakutannya akan membuat satu terobosan yang memang tidak kita inginkan. Karena memang hak demokrasi, hak reformasi mengiakan setiap mahasiswa maupun pemuda masyarakat umum menyampaikan aspirasinya di depan publik. Dalam peraturan gubernur, Ahok membatasi tempat menggelar unjuk rasa di 3 lokasi, yaitu Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR MPR, dan Silang Selatan Monumen Nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tak hanya pergub yang kontroversial, ada juga surat edaran Kapolri tentang penanganan penyebaran ujaran kebencian atau hate speech yang juga menuai polemik. Sebagian ini menganggap surat edaran hanya bentuk pengaturan agar tidak terjadi konflik sosial. Tetapi ada pula yang berpendapat aturan ini hanya mengekang kebebasan berpendapat seperti pada masa Orde Baru dulu. Berhati-hatilah bagi mereka yang terbiasa blak-blakan di ranah publik, di media massa dan media sosial. Salah kata-kata dan gambar bisa jadi terjerat kasus pidana. Setelah dikaji cukup lama, surat edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian akhirnya dikeluarkan. Surat edaran Kapolri ini kontan menuai polemik di publik, terutama kalangan pengguna media sosial yang selama ini sering mempublikasikan tulisannya. Surat edaran ini dianggap mengekang kebebasan berpendapat sebagai warga negara dan juga dianggap sebagai kembalinya era Orde Baru pada pemerintahan Joko Widodo saat ini. Ini mengingatkan kembali dengan zaman Orde Baru, menggunakan pasal hatsai artikelen, pasal-pasal yang karet yang bisa kemudian dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan pada saat itu. Nah, kalau lihat sekarang keluarnya peraturan ini, edaran ini, itu karena menurut saya kelihatan sekarang di sosial media orang makin banyak yang mengkritik pemerintahan ini, terutama belakangan ini ya.
Surat yang diteken Jenderal Badrodin Haiti pada tanggal 8 Oktober 2015 lalu telah dikirimkan ke Kepala Satuan Wilayah di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya surat edaran ini membuat pimpinan Polri di daerah, khususnya daerah yang rawan konflik, tidak ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara. Sebabnya beberapa kasus seperti halnya kerusuhan Tolikara hingga Aceh Singkil berawal dari aksi provokatif yang mengandung unsur kebencian hingga ajakan melalui sosial media atau pesan beruntun. Banyak mereka yang mengeluarkan pendapat ataupun juga yang berbicara di dunia maya mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Makanya dari hal tersebut Bapak Kapolri mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan agar kita semua termasuk saya jangan sampai berbuat demikian, karena kalau berbuat demikian nanti akan terkena bahwa ada dampak hukum yang akan dihadapi. Pasal-pasal ujaran kebencian berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, serta penyebaran berita bohong. Dalam penanganannya, Anton menegaskan Polri mengedepankan proses mediasi. Namun jika upaya mediasi yang dilakukan masih saja gagal, maka akan dilanjutkan ke ranah pidana sesuai dengan KUHP dan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jadi mulai sekarang berhati-hatilah dalam berpendapat, khususnya di media sosial. Dan pemirsa, kita ke kabar lain dari dunia politik, di mana Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri hari ini mendatangi dan kemudian menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Selain Ketua Umum, hadir juga sejumlah pimpinan dan pengurus pusat Partai Golkar. Tetapi kalau dua disatukan satu, tentu lebih kuat lagi. Pasca berlangsungnya silaturahmi nasional Partai Golkar yang berlangsung tadi malam, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri hari ini mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri ini merupakan yang pertama kali setelah perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh partai berlambang beringin tersebut dalam 11 bulan terakhir. Kehadiran Abu Rizal Bakri pun disambut oleh sejumlah pengurus pusat Partai Golkar, diantaranya Nurdin Halid dan Yoris Rawayai. Selain mengecek kantor DPP Partai Golkar, Abu Rizal juga menggelar pertemuan untuk membahas konsolidasi menjelang pilkada serentak. Kedua kubu sudah sangat cair, adalah bagaimana menyatukan kader, potensi kader semua untuk membangun kembali Partai Golkar yang katakanlah era kebangkitan. Ya, era kebangkitan Partai Golkar setelah kurang lebih 11 bulan 20 hari berada di suasana ada perbedaan pendapat yang sangat tajam, ya katakanlah ada dua kubu, ya ada dualisme. Nah, dengan silaturahmi ini dualisme itu sudah tidak ada, seluruh kader pikiran cuma satu adalah memenangkan pilkada, kemudian konsolidasi partai untuk kita menangkan pileg dan pilpres 2019. Kemudian kita akan rapat internal dulu untuk menyusun strategi, mungkin baru nanti diformalkan. Beliau akan mengundang dari Bu Agung Laksono untuk sama-sama bicarakan tentang strategi pemenangan tanggal 9. Kita lihat semua sudah kampanye kemana-mana. Golkar ini kan nggak tahu kan, sedih sekali nggak coba. Iya. Lihat seperti kemarin Pak Akbar Tanjung, Pak Mahyudin, itu inisiatif aja. Karena diminta dari daerah, mereka berangkat untuk kampanye. Jadi tidak bisa kita laksanakan proses ini secara sporadis. Harus punya strategi untuk bisa melaksanakan itu secara benar. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri